Indonesia kalah 6 gol tanpa balas melawan Jepang di matchday terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Emil Audero, sosok yang berdiri di bawah Mister Indonesia, tentu menjadi sosok paling disorot. Kiper yang sempat memperkuat Juventus itu bobol 6 kali. Gawangnya jadi bulan-bulanan saat para pemain Indonesia lainnya tidak berkutik di hadapan Samurai Biru. Namun penampilan Emil nyatanya jadi satu hal yang paling positif dalam pertandingan di Osaka. Kalau bukan karena aksinya yang pontang-panting, bisa jadi gawang Indonesia jebol lebih dari 6 gol. Terlepas dari 6 gol yang bersarang di gawangnya, Emil tetaplah pahlawan buat timnas Indonesia. Starting 11 momen kali ini akan mengulas pontang-pantingnya Emil Audero di bawah Mister Indonesia. Mari simak pembahasannya sama-sama. Rasanya masih lekat diingatan bagaimana Emil Audero sempat menolak tawaran dari timnas Indonesia. Tahun 2021, PSSI dan timnas Indonesia sedang dalam periode gelap. Emil Audero yang kala itu masih berstatus warga negara Italia dikabarkan menolak permintaan Indonesia. Melalui sang ayah, Edi Mulyadi, Emil disebut masih ingin bermain untuk timnas Italia karena peluang lolos ke Piala Dunia lebih besar di sana. Februari 2025, 4 tahun selepas pernyataan kontroversial Edi Mulyadi yang sempat jadi trending topik kala itu, Emil tiba-tiba resmi menjadi warga negara Indonesia. Tidak ada lagi penolakan, tidak ada pula keyakinan bahwa main di Piala Dunia bersama Indonesia hanya sebatas mimpi di siang bolong. Emil membulatkan tekadnya untuk membela Indonesia. Oktober 2024, pelatih timnas Indonesia kala itu, Sintayong, kedapatan menyaksikan pertandingan Como, klub yang dibela Emil, sebelum dipinjamkan ke Palermo di musim dingin. Sayangnya tidak seperti spekulasi banyak orang, Sin rupanya cuma mampir di sana. Tidak ada keinginan spesifik menaturalisasi Emil yang masih berstatus warga negara Italia. Namun kebutuhan mendesak akan kiper pelapis Martin Paes tampaknya membuat Indonesia terus mengambil langkah sigap. Di sisi lain, Emil mungkin melihat perkembangan timnas Indonesia yang luar biasa. Sementara di Italia, bersaing untuk masuk ke timnas sangatlah berat karena ada Gianluigi Donnarumma dan Guglielmo Vicario yang tampil reguler di PSG dan Tottenham Hotspur. Tibalah Emil di Roma pada 10 Maret 2025 untuk mengucapkan sumpahnya menjadi warga negara Indonesia. Satu momen yang lantas disusul oleh kedatangannya pertama di Jakarta untuk menjadi bagian dari skuad Indonesia di laga kontra Bahrain. Emil hanya jadi penghangat bench kontra Australia dan Bahrain di bulan Maret. Tapi pria keturunan Mataram siap melakoni debut kapan saja. Momen sakral buat Emil Audero akhirnya tiba di bulan Juni. Martin Paes yang mendapat akumulasi kartu tidak bisa turut serta bermain di bawah Mister dalam laga kandang melawan Cina. Pada akhirnya dipilihlah Emil sebagai sosok penjaga gawang. Debut yang terasa istimewa karena untuk kedua kali, Emil menyaksikan kembali suasana GBK yang bikin merinding. Setelah menyaksikan Tifo Show Your Dignity dalam laga melawan Bahrain, Emil dibuat terkesima sekali lagi. Menyaksikan Tifo bergambar seorang prajurit menghancurkan tembok Cina, sebuah pesan yang akhirnya menjadi kenyataan. Karena Indonesia berhasil menang tipis 1-0 melawan Cina dengan Emil Audero menjadi bagian penting di dalamnya. Tidak ada debut yang lebih indah daripada debut yang berhasil dilalui dengan kemenangan. Itulah yang dirasakan Emil Audero di laga melawan Cina. 3 poin dikantonginya dan rekan-rekannya. Bersama dengan itu, Emil sukses mengirim pesan totalitas bela negaranya dengan menjaga gawang Indonesia tetap tak tertembus selama 90 menit laga. Emil memang hanya mencatat 1 penyelamatan di pertandingan melawan Cina. Tetapi penyelamatan kiper berusia 28 tahun adalah momen penting yang bisa mengubah jalannya laga. Pada menit ke-46, Wang Yudong melepas tembakan keras dari luar kotak penalti. Tembakan yang membuat salah satu pemain Cina tertangkap sudah berselebrasi. Namun, Emil bukanlah kiper yang mudah ditaklukkan. Penyelamatan berkelas ala kiper Eropa ditunjukkannya untuk menghalau tembakan tersebut. Bola batal bersarang di gawangnya, dan Indonesia berhasil mengamankan clean sheet. Emil sangat bangga serta senang bisa mengantar Indonesia lolos di laga debutnya.
Martin Paes sudah bisa tampil dalam laga versus Jepang. Tapi karena tidak ada keharusan untuk menang di Suta Stadium, Patrick Kluivert memutuskan untuk menurunkan Emil. Satu lagi kepercayaan yang membuat Emil bisa membuktikan diri di hadapan para supporter Garuda. Bukan sebuah pertandingan yang menyenangkan memang. Aksi penyelamatan yang gagal ketika menghalau tandukan Daichi Kamada menjadi awal petaka. Gawang Emil dibombardir 5 gol tambahan setelahnya. Kebobolan 6 gol dalam satu pertandingan tentu bukan catatan spesial. Namun bisa dibilang Emil adalah salah satu hal positif yang bisa kita lihat dalam pertandingan di Osaka. Mungkin kalau yang berdiri bukan kiper sekaliber Emil, gawang Indonesia bisa jadi koyak lebih dari 7 gol. Di babak kedua, Emil mencatat 4 penyelamatan gemilang. Masing-masing merupakan double save alias penyelamatan beruntun yang mencegah Jepang memperlebar margin skor. Pada menit ke-65, sebuah serangan dari sisi kanan pertahanan Indonesia, buah kreasi Shunsuke Mito dan Ryoya Morishita nyaris mengoyak gawang Emil. Tapi double save yang dilakukan kiper 28 tahun sukses membuat gawangnya batal tertembus. Pun begitu dengan upaya kedua Mito dan upaya tambahan dari Keito Nakamura semenit berselang. Double save Emil lagi-lagi sukses membuat gawang Indonesia tidak koyak lebih banyak. Mengutip dari data SofaScore, Emil mencatat 4 penyelamatan di laga kontra Jepang ini. Catatan yang spesial karena 4 saves inilah yang membuat gawang Indonesia tidak koyak 10 kali. Karena Jepang punya total 10 big change. Bukan hasil yang indah, tapi pontang-pantingnya Emil layak diapresiasi. Pasca kekalahan melawan Jepang, Indonesia harus langsung berbenah. Round 4 sudah menanti anak asuh Patrick Kluivert di bulan Oktober mendatang. Mimpi indah Indonesia ke Piala Dunia masih menyala. Beruntung, Indonesia didukung skuad yang bisa dibilang sudah mumpuni. Spesifik untuk sektor penjaga gawang, Indonesia beruntung mempunyai 2 sosok palang pintu terakhir yang sama-sama tangguhnya. Martin Paes yang kualitasnya sudah teruji di Major League Soccer bersama FC Dallas, serta Emil Audero yang pernah mencicipi rasanya berbagai atmosfer dengan Gianluigi Buffon dan bermain untuk 2 raksasa Serie A, Inter dan Juventus. Kembali ke laga versus Jepang, gawang Emil memang bobol banyak. Tapi kalau kita perhatikan, 6 gol yang bersorang di gawang Indonesia adalah buah kurang waspadanya barisan pertahanan. Emil yang pasti sudah melakukan yang terbaik untuk Indonesia. For your information, lawan-lawan Indonesia di round 4 akan semakin sulit. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menjadi teman seperjalanan Indonesia dalam perjuangan merebut tiket Piala Dunia. Indonesia saat ini belum dapat lawan. Takdir JICS CS baru akan ditentukan di Osaka 17 Juli nanti saat pengundian pembagian grup. So, akhir kata, Indonesia memang kalah besar. Tapi penampilan Emil Audero bisa dikatakan meng-highlight satu hal penting, bahwa Indonesia punya 2 kiper yang sama tangguhnya. Dan ini penting sebagai modal ke Piala Dunia. Kalau menurut kalian sendiri gimana football lovers? Setuju nggak kalau Emil adalah pemain terbaik Indonesia di laga lawan Jepang? Kalau bisa request, kalian mau Indonesia ketemu siapa nih di round 4? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, like dan share video ini kalau kalian suka. Subscribe Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa tetap update info-info seputar timnas dan sepak bola dunia. Sampai jumpa.